Assalamualaikum. Selamat datang di FM Horor. Malam ini saya mau membacakan sebuah kisah dari seseorang yang pernah mengalami kejadian ini secara langsung. Kita nikmati pelan-pelan saja seperti biasa, sambil menemani suasana malam. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita langsung ke ceritanya. Sekitar tahun 97 akhir kalau tidak salah, saya diminta oleh seorang dosen saya untuk menemani beliau melakukan penelitian di salah satu yayasan di Malang. Saya senang sekali waktu itu karena kebetulan yayasan yang mau diteliti oleh dosen ini sama dengan apa yang ingin saya tulis di skripsi. Walaupun angle bahasannya lain tapi objeknya sama. Jadi saya sangat antusias untuk pergi ke Malang bersama dosen saya ini. Dan saya bilang kepada dosen saya ini, gimana kalau nanti kita menginapnya di rumah tante saya saja, karena saya punya tante di Malang dan rumah tante saya ini cukup besar dan banyak kamar. Jadi kita bisa menghemat dan tidak perlu menginap di hotel. Akhirnya kita pergi ke Malang. Jadi yang pergi itu saya, dosen saya, dan ada satu orang lagi yaitu asisten dosen saya. Jadi kita bertiga pergi ke Malang. Sesampainya di Malang di rumah tante saya ini, saya ceritakan dulu ya. Rumah tante saya ini rumahnya tipe bangunan zaman Belanda. Jadi bagian depan itu ada halaman agak luas, lalu ruang tamu, dan di bagian depan rumah itu ada 3 kamar. Saya dikasih kamar yang paling depan dekat dengan ruang tamu. Terus dosen saya dan asistennya itu mendapat 1 kamar lagi di bagian agak ke belakang. Nah, di bagian belakang ini ada halaman juga, tempat jemuran, dan ada sebuah sumur yang sudah ditutup. Tapi masih tinggi jadi kita bisa melihat kalau itu bekas sumur. Tante saya ini punya 3 orang anak. Yang 2 sudah menikah dan yang 1 masih kuliah. Umurnya beda 2 tahun di atas saya. Selama di Malang kalau malam kita suka ngobrol di ruang tamu dan kita juga membicarakan hasil penelitian kita. Pokoknya kita diskusi, kita banyak ngobrol di rumah tante saya ini. Nah, pada suatu malam, kira-kira seminggu setelah kita tinggal di rumah tante saya ini, suatu malam kamar saya diketok. Saya mengintip dari lubang kunci, karena saya pernah punya pengalaman yang tidak enak tengah malam ada yang mengetok kamar, jadi agak takut juga waktu membuka pintunya. Tapi begitu saya lihat, di depan pintu kamar saya ini ada anak kecil. Anak kecilnya lucu sekali, perempuan, kulitnya agak hitam sawo matang, rambutnya sebahu, pokoknya cantik dan rambutnya agak keriting. Saya mengobrol dengan dia. "Kamu namanya siapa?" Dia bilang namanya Siska. "Oh Siska? Siska kok ada di sini? Orang tuanya mana?" Terus dia menunjuk ke arah rumah sebelah. Nah, yang saya ingat, tante saya juga punya ipar yang namanya juga Siska dan yang saya tahu tante Siska ini memang punya anak kecil. Jadi saya pikir mungkin ini anaknya tante Siska yang di sebelah, karena selama kita di Malang itu kita memang belum sempat ke rumah sebelah. Jadi saya pikir anak ini adalah anaknya tante Siska, dan anaknya memang lucu sekali. Dan karena saya memang suka anak kecil, jadi kita main di kamar saya. Mainlah Siska ini di kamar saya, lalu saya bilang Siska kalau mau main, main saja ya, kakak mau tidur. Dia bilang iya kak. Jadi sudah 3-4 hari dia tidur bersama saya tiap malam.
Tapi setiap kali saya bangun tidur, Siskanya sudah tidak ada. Jadi saya pikir mungkin anak ini pulang ke rumahnya atau dijemput pagi-pagi oleh ibunya. Nah, akhirnya hari itu hari Minggu yang saya ingat, karena dosen saya dan asistennya itu mau pergi jalan-jalan ke Batu, sedangkan saya malas dan ingin di rumah saja. Saya ingin mengobrol dengan sepupu saya karena sudah lebih dari seminggu di rumah tante saya ini tidak pernah ada waktu untuk ngobrol lama dengan tante dan sepupu. Akhirnya dosen saya dan asistennya pergi, sedangkan saya di rumah. Waktu itu saya mengobrol berdua dengan sepupu saya dan tante saya di ruang tengah. Lalu sepupu saya bilang, kita ke rumah tante Siska yuk di sebelah. Terus saya bilang, yuk ke sana yuk, saya tidak enak sudah lebih dari seminggu di Malang kok tidak mampir. Lalu saya cerita ke sepupu saya kalau setiap malam si Siska kecil suka ke kamar saya. Sepupu saya kaget, oh ya, masuk dari mana ya dia? Soalnya pintu depan selalu dikunci. Saya bilang mungkin lewat pintu samping, karena saya tahu di dekat sumur itu memang ada pintu samping yang mengarah ke jalan belakang. Akhirnya saya dan sepupu saya pergi ke rumah sebelah. Kita bertemu dengan Tante Siska dan waktu mengobrol saya bilang bahwa sudah beberapa malam Siska kecil suka tidur bersama saya. Tante Siska kaget, kok bisa ya? Lewat dari mana ya dia? Saya hanya tersenyum dan bilang kalau anaknya manis sekali dan mau bermain dengan saya. Tante Siska lalu memanggil anaknya. Dan ketika anaknya keluar, saya langsung kaget setengah mati. Siska yang mengetok pintu kamar saya bukan Siska yang ini. Anaknya Tante Siska yang saya lihat itu lebih tinggi, kulitnya putih, rambutnya panjang. Sedangkan anak yang datang ke kamar saya lebih kecil, lebih mungil, kulitnya sawo matang, dan rambutnya keriting pendek. Saya langsung gemetar. Sepupu saya bilang pelan, kenapa? Saya hanya diam dan bilang tidak apa-apa. Tante Siska bertanya ke anaknya apakah pernah bermain ke rumah sebelah. Anaknya hanya diam dan menggeleng. Akhirnya saya bilang mungkin saya saja yang salah melihat. Kami pulang ke rumah tante saya. Sepupu saya lalu bertanya pelan, anak yang kamu lihat seperti apa? Saya ceritakan semuanya, dan sepupu saya hanya diam lalu mengajak saya duduk. Kemudian sepupu saya bercerita bahwa dulu mereka pernah punya pembantu yang memiliki anak kecil. Dan suatu hari pembantu itu membunuh anaknya dengan cara memasukkannya ke dalam sumur di belakang rumah karena depresi setelah suaminya menikah lagi. Sejak saat itu tidak pernah ada lagi yang mengetok pintu kamar saya. Dan sejak hari itu sampai sekarang saya tidak pernah mau tidur sendirian. Sejak sepupu saya menceritakan kejadian itu, saya jadi lebih sering memperhatikan suasana rumah, terutama bagian belakang yang ada sumurnya. Tapi anehnya, rasa takut yang saya bayangkan sebelumnya tidak benar-benar muncul. Justru yang ada hanya rasa penasaran. Malam itu saya tetap tidur di kamar yang sama. Saya sempat ragu, tapi saya berpikir tidak mungkin saya terus menghindar. Saya mencoba bersikap biasa saja, seperti malam-malam sebelumnya. Beberapa saat setelah saya memejamkan mata, saya merasa seperti ada yang memperhatikan. Bukan rasa takut, lebih seperti ada yang menemani.
Saya membuka mata perlahan. Di sudut kamar, saya seperti melihat bayangan kecil berdiri diam. Saya tidak langsung bereaksi. Saya hanya memperhatikan, dan entah kenapa perasaan saya tidak seburuk yang saya bayangkan. Bayangan itu tidak mendekat, tidak melakukan apa-apa. Hanya seperti anak kecil yang sedang berdiri dan melihat. Saya lalu berkata pelan, "Kalau memang kamu di sini, jangan ganggu ya, kakak cuma mau istirahat." Setelah itu saya memejamkan mata lagi. Tidak lama kemudian saya tertidur. Keesokan paginya, tidak ada apa-apa yang berubah. Semua berjalan normal. Saya juga tidak menceritakan kejadian itu ke siapapun. Malam berikutnya, hal kecil kembali terjadi. Mainan yang ada di sudut kamar saya berpindah sedikit dari tempatnya. Tidak berantakan, hanya bergeser seperti habis dimainkan lalu ditinggalkan begitu saja. Saya mulai terbiasa. Setiap malam, kadang saya merasa seperti tidak sendirian. Tapi tidak pernah ada hal yang berlebihan. Tidak ada yang membuat saya panik. Justru terasa seperti ada anak kecil yang hanya ingin bermain. Saya bahkan pernah berkata dalam hati, "Kalau kamu memang di sini, jangan bikin berantakan ya." Dan anehnya, setelah itu mainan-mainan di kamar saya tidak pernah berantakan lagi. Kalaupun berpindah, selalu rapi. Beberapa hari sebelum saya pulang ke Jakarta, saya duduk sendiri di kamar sambil membereskan barang. Saya sempat melihat bayangan kecil itu lagi, kali ini lebih jelas, seperti anak perempuan kecil berdiri dekat pintu. Saya hanya tersenyum kecil dan berkata, "Kakak sudah mau pulang." Tidak ada jawaban. Tapi entah kenapa suasana kamar terasa lebih tenang dari biasanya. Sejak hari itu, tidak pernah ada lagi kejadian yang saya alami sampai saya benar-benar pulang. Dan anehnya, dari semua pengalaman itu, yang saya ingat bukan rasa takutnya, tapi perasaan seperti pernah ditemani oleh seseorang yang hanya ingin bermain, tanpa niat jahat. Malam terakhir sebelum saya pulang ke Jakarta, saya tidur lebih cepat dari biasanya. Badan terasa lelah, tapi pikiran justru lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Di malam itu, saya bermimpi. Saya seperti berada di halaman belakang rumah tante saya. Suasananya terlihat berbeda, seperti kembali ke masa lalu. Tanahnya masih basah, halaman belum serapi sekarang, dan sumur itu masih terbuka. Saya melihat seorang perempuan berdiri di dekat sumur. Wajahnya terlihat lelah, matanya kosong, seperti sedang menahan sesuatu yang berat. Di dekatnya, ada seorang anak kecil. Anak itu tidak menangis. Dia hanya berdiri diam, menatap ke arah ibunya. Saya tidak bisa bergerak, hanya bisa melihat kejadian itu seperti penonton. Perempuan itu perlahan menggendong anaknya. Gerakannya pelan, ragu, seperti ada penyesalan yang sudah terlambat. Lalu dia mendekat ke arah sumur. Di titik itu, saya ingin menutup mata, tapi tidak bisa. Suasana terasa sunyi. Tidak ada suara apa-apa. Hanya perasaan berat yang sulit dijelaskan. Perempuan itu lalu meletakkan anaknya ke dalam sumur. Seketika semuanya berubah gelap. Lalu saya melihat anak kecil itu lagi. Dia berdiri di depan saya.
sama seperti yang pernah saya lihat di kamar. Rambutnya sebahu, wajahnya tenang, tidak ada ekspresi marah atau sedih. Dia hanya menatap saya. Entah kenapa, kali ini saya tidak takut sama sekali. Saya hanya berkata pelan, "Maaf ya." Anak itu tidak menjawab, tapi tatapannya terasa berbeda, lebih ringan. Saya lalu melanjutkan, "Semoga kamu tenang ya di sana." Perlahan, sosoknya memudar. Bukan menghilang dengan tiba-tiba, tapi seperti kabut yang pelan-pelan hilang. Setelah itu, saya terbangun. Pagi sudah datang. Cahaya matahari masuk dari jendela kamar. Perasaan saya aneh, bukan takut, bukan juga sedih. Lebih seperti lega. Hari itu sebelum benar-benar pulang, saya sempat berdiri sebentar di dekat halaman belakang, menghadap ke arah sumur yang sudah tertutup. Dalam hati, saya kembali mendoakan, "Semoga kamu tenang di tempatmu sekarang." Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi merasakan kehadiran anak kecil itu. Dan yang tersisa hanya satu hal, bahwa mungkin selama ini dia tidak ingin menakuti. Dia hanya ingin diingat dan didoakan.